dari kelompok 1. Kenalin, aku Aula. Kenalin, aku Anindya Putri. Aku Chelsea Davina. Aku Muhammad Azhar Zaka. Aku Muhammad Aziz Taufikur Rahman. Aku Muhammad Said. Jadi hari ini kami akan melakukan observasi di Universitas Sriwijaya, meliputi rektorat, fasilitas, sarana prasarana, dan fakultas-fakultas yang ada di sini. Ayo ikut kami. Bye. Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya menjadi pusat kegiatan administrasi dan pengambilan keputusan kampus. Disinilah seluruh kebijakan akademik dan manajerial dijalankan. Di bagian depan gedung terdapat miniatur Universitas Sriwijaya yang menggambarkan tata letak seluruh area kampus Indralaya. Miniatur ini menunjukkan perencanaan dan keterpaduan antar bagian Universitas Sriwijaya. Miniatur tersebut menjadi keteraturan dan visi pembangunan kampus yang berkelanjutan. Unsur ingin mewujudkan bahwa semua elemen universitas bergerak dalam satu arah yang sama. Dan juga satunya lagi ada miniatur Masjid An-Nabawi yang sebelumnya itu masjidnya Al-Ghazali, dan masjid itu baru didirikan. Selanjutnya kita melihat ruang rapat utama di dalam gedung rektorat. Ruangan ini menjadi tempat penting untuk membahas kebijakan keputusan universitas. Di sekeliling dinding terpajang foto-foto rektor dari masa ke masa. Setiap foto menggambarkan jejak kepemimpinan yang berperan besar dalam perkembangan Universitas Sriwijaya. Ruang rapat ini mencerminkan suasana yang formal namun penuh semangat kolaborasi. Disinilah ide-ide besar lahir untuk membawa Universitas Sriwijaya terus maju dan berprestasi. Oke guys, sekarang kami sudah berada di Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi merupakan fakultas pertama Unsri yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1953 dengan jurusan Ekonomi Perusahaan sebagai jurusan pertamanya. Dan sekarang Fakultas Ekonomi terdiri dari berbagai jurusan, mulai dari akuntansi, ekonomi pembangunan, hingga manajemen. Fakultas Hukum didirikan pada tanggal 30 Oktober 1957 di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Cahayakirti dan baru diserahkan ke Universitas Sriwijaya menjelang peresmiannya pada tanggal 17 September 1960. Fakultas ini hanya terdiri dari satu jurusan, yaitu Ilmu Hukum. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas di Universitas Sriwijaya yang telah berdiri sejak tahun 1960-an. Fakultas ini memiliki jurusan yang sangat beragam, mulai dari teknik sipil, mesin, elektro, kimia, hingga arsitektur. Selain kegiatan akademik, mahasiswa Fakultas Teknik juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, seperti BEM Fakultas Teknik, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, dan juga himpunan jurusan, seperti Perhimpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan atau Permata. Melalui organisasi-organisasi ini, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan, kolaborasi, dan juga inovasi dalam bidang keteknikan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya memiliki program studi yaitu pendidikan dokter, keperawatan, psikologi, dan kedokteran gigi. Mahasiswanya tidak hanya belajar teori di ruangan kuliah, tetapi juga praktik langsung di laboratorium dan ruang sakit pendidikan. Kegiatan kemahasiswaan di FK sangat beragam, mulai dari pelatihan, keterampilan medis, bakti sosial, hingga kampanye kesehatan bagi masyarakat. Melalui berbagai aktivitas itu, mahasiswa FK Unsri dibentuk menjadi calon tenaga kesehatan yang cerdas, empatik, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, ada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang berlokasi di kampus Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Fakultas ini didirikan pada tanggal 27 Agustus 1963. Fakultas ini menawarkan berbagai macam program studi baik di jenjang sarjana S1, magister S2, dan juga doktor S3 yang fokus pada kajian pertanian, peternakan, dan juga kajian perikanan. Untuk jenjang S1, program studinya meliputi agribisnis, agroteknologi, agronomi, ilmu tanah, proteksi tanaman, teknik pertanian, teknologi hasil pertanian, peternakan, budidaya perairan, dan teknologi hasil perikanan. Nah, untuk jenjang S2-nya ada ilmu agribisnis, ilmu tanaman, dan juga teknologi industri pertanian. Kemudian, untuk jenjang S3 hanya ada ilmu pertanian saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan Fakultas FKIP. Fakultas FKIP adalah fakultas di perguruan tinggi yang mencetak tenaga pendidikan, guru, dosen, dan tenaga
kependidikan seperti administrator sekolah. Lulusan FKIP diharapkan menjadi pendidik profesional yang tidak hanya menguasai materi pelajaran tetapi juga ilmu mendidik dan mengajar. FISIP didirikan pada tanggal 12 Februari 1983 dengan ilmu administrasi negara sebagai jurusan pertama. Seiring berjalannya waktu, FISIP sekarang memiliki 4 jurusan, antara lain administrasi publik, ilmu komunikasi, sosiologi, dan hubungan internasional. Organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terdiri dari yang pertama Ormawa tingkat fakultas, yang pertama Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BMKM) bertindak sebagai lembaga eksekutif tertinggi di tingkat fakultas dan mewakili aspirasi mahasiswa FISIP. Yang kedua, Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPMKM) merupakan lembaga legislatif yang mengawasi kinerja BEM dan menampung aspirasi mahasiswa. Kemudian ada Hima-Hima, yang pertama PASA untuk jurusan administrasi publik, yang kedua Himasos untuk jurusan sosiologi, yang ketiga Himakom untuk jurusan ilmu komunikasi, dan KSEK untuk hubungan internasional, dan juga Himpunan Mahasiswa FISIP Palembang, Himapsipal, untuk mahasiswa FISIP di kampus Palembang. Kemudian ada juga Badan Otonom BO dan komunitas lainnya seperti Cogito, Badan Keilmuan di FISIP Unsri, Lembaga Dakwah Fakultas Wanita Islam (EDWAKI), organisasi yang berbasis keagamaan Islam bagi mahasiswa FISIP. Ada juga Masopala untuk komunitas bagi mahasiswa pencinta alam di FISIP, Sanggar Seni FISIP wadah untuk mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang seni, dan juga yang terakhir Ikatan Duta FISIP Unsri, organisasi mewakili fakultas dan dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. Selanjutnya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya memiliki program studi yaitu Biologi, Kimia, Fisika, Matematika, Farmasi, dan Ilmu Kelautan. Fasilitas laboratorium di sini mendukung kegiatan riset dan praktikum mahasiswa dalam memahami konsep ilmiah secara langsung. Mahasiswa FMIPA juga aktif dalam kegiatan ilmiah seperti Olimpiade Sains, penelitian, serta organisasi dan badan eksekutif mahasiswa. Selain akademik, banyak pula kegiatan sosial, lingkungan, dan pengabdian masyarakat yang melatih karakter dan kepedulian mahasiswa terhadap sekitar. Selain itu, ada Fakultas Ilmu Komputer yang merupakan salah satu fakultas termuda di Universitas Sriwijaya. Di sini, mahasiswa mempelajari tentang sistem informasi, kecerdasan buatan, dan teknologi digital yang terus berkembang. Oke, di sini saya akan menjelaskan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM. FKM adalah fakultas yang mempelajari cara melindungi, meningkatkan, dan merencanakan kesehatan bagi populasi atau masyarakat secara keseluruhan, bukan individu. Fokusnya adalah pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, bukan pengobatan. Lulusan FKM adalah ahli di balik layar yang merancang program kebijakan dan penelitian untuk membuat masyarakat hidup lebih sehat. Jika FKIP menghasilkan guru, maka FKM menghasilkan guru dan arsitek untuk kesehatan komunitas. Oke, halo guys. Hari ini kita habis selesai mengelilingi Fakultas Universitas Sriwijaya dengan semua fakultasnya, dan dengan rasa lelah. Ya, sekian dari kita. Bye.